Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita siapkan dulu kelas ini untuk supaya Anda siap untuk menerima pelajaran pada hari ini. Baik, ketua kelasnya silahkan disiapkan dulu teman-temannya untuk kita memulai pelajaran pada hari ini. Sta'ib, Kiaman, Salaman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan Aina minan naqra'u doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, anandaku semua, ya terima kasih ya telah kita berdoa bersama-sama di dalam kita memulai pelajaran. Baik, sebelum itu saya ingin absen dulu siapa yang kemudian berhalangan ataukah tidak hadir pada kesempatan hari ini. Temannya ada berapa orang yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, alhamdulillah. Berarti semuanya sehat walafiat. Oke, baik, kalau begitu karena semuanya hadir, saya ya meminta kepada anandaku semua untuk melihat dulu di bawah mejanya, jangan sampai ada sampah ya, untuk bisa dibersihkan ya, dibersihkan supaya kita lebih nyaman untuk kemudian menerima pelajaran pada kesempatan hari ini. Oke, alhamdulillah ya, kalau saya melihat kelasnya sudah bersih berarti ya Anda peduli ya dengan kebersihan, dan tentunya kebersihan itu juga adalah merupakan bahagian dari iman. Oke. Baik anandaku, ya sebelum kita masuk pada pelajaran kita pada hari ini, ya mari kita kemudian bersama-sama bernyanyi. Ya, tetapi nyanyiannya ini adalah nyanyiannya yang berkaitan dengan tema yang Bapak nanti akan sampaikan. Ya, oke, silakan anandaku semua menyanyi dengan judul sebuah lagu Selimut Putih. Ya, sabar ya Aba ya, saya hitung sampai 3, kemudian kita bersama-sama bernyanyi. Oke, saya mulai menghitung. 1, 2, 3. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Seluruh tubuh akan menggigil.
sanak saudara, gunanya harta, kawan karib, sanak saudara. Jikalau jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Ya. Oke, beri semua dulu aplaus. Ya, alhamdulillah kita sama-sama tadi telah menyanyikan lagu Selimut Putih yang kalau kita dalami maknanya ini akan menyadarkan kita anandaku semua bahwa sesungguhnya hidup kita di dunia ini hanya sementara. Kampung yang akan kita tuju yang abadi itulah nanti adalah kampung akhirat. Oke anandaku semua, baik ya, maka pada kesempatan kali ini ya dari nyanyian yang kita lakukan tadi, yaitu kemudian ada kaitannya dengan pembahasan kita, yaitu bagaimana tata cara perawatan jenazah sesuai syariat Islam. Ya, di sini kemudian ada pembatasan bahwa ya harus pelaksanaannya itu sesuai dengan syariat Islam. Nah, adapun submateri yang akan kita bahas adalah bagaimana tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Ya, baik anandaku semua, diperhatikan slide-nya. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan ya untuk kita semua. Apakah kalian pernah menyaksikan atau ikut merawat jenazah? Pernah, ya. Karena tentunya yang namanya kematian itu senantiasa sering kita jumpai. Ya, entah itu kemudian keluarga ataukah kerabat, sanak famili kita, ataukah malah bahkan mungkin orang yang terdekat sekali dengan kita yang kemudian ya telah lebih dahulu ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi anandaku semua bahwa sesungguhnya kematian itu adalah suatu yang pasti. Allah telah mengabarkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Imran ayat 185, ya di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin zaikatul maut." Bahwa setiap yang punya nyawa, setiap yang ditiupkan ruh di dalam dirinya pasti akan merasakan yang namanya mati. Nabi saja yang merupakan makhluk pilihan Allah itu kemudian meninggal. Ya. Yang kalau andaikan Nabi itu ingin kemudian berdoa kepada Allah dipanjangkan umurnya, maka doanya itu tidak akan mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itulah takdir. Itulah ketetapan yang Allah telah tetapkan agar setiap makhluk yang namanya manusia di lauh mahfuz yang kemudian tidak bisa manusia berbuat apa-apa di dalam melawan dari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya tentunya kita jangan takut mati. Ya. Anandaku jangan takut mati. Karena pasti kita akan yang melewati yang namanya babul maut, pintu
kematian. Entah itu hari ini, esok, ya, ataukah mungkin barangkali ya tahun depan. Itu semua adalah rahasianya Allah dan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya kemudian pasrah menerima dari ketetapan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan takdir kita masing-masing. Nah, seperti yang anandaku saksikan ya, pada gambar ini itu ada prosesi penyelenggaraan jenazah, mulai dari memandikan, kemudian yang kedua mengkafani, yang ketiga adalah menyalatkan, dan yang keempat adalah menguburkan. Jadi dengan kata lain bahwa kita sebagai seorang muslim itu memiliki kewajiban sesama saudara kita yang muslim. Kewajiban kita apa adalah bagaimana ketika ada di antara saudara kita sesama muslim yang meninggal, yang telah lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keharibaannya, maka ada 4 kewajiban kita terhadapnya. Ya, yang tadi Bapak telah sebutkan, mulai dari memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan. Itu kewajiban kita. Dan di dalam Islam hukumnya itu adalah fardu kifayah. Apa yang dimaksud dengan fardu kifayah itu? Fardu kifayah itu adalah wajib, tetapi kewajiban itu bisa gugur ya bagi orang-orang muslim yang lain. Selama ada di antara atau beberapa ya saudaranya muslim itu mengurusi jenazahnya sampai kemudian pengurusannya itu berjalan dengan baik dan sempurna, barulah kemudian gugur kewajiban kaum muslim yang lain di dalam penyelenggaraan jenazah terhadap saudaranya yang telah mati atau meninggal. Itu yang dimaksud dengan fardu kifayah. Tapi selama saudaranya ini belum dikuburkan, maka masih ada beban kewajiban ya terhadapnya untuk senantiasa ya memperhatikan saudaranya di dalam pengurusan jenazahnya. Ya, nanti kewajiban kita gugur ketika dia sudah dimasukkan ke liang lahat. Ya, jadi itu yang nandaku. Ya, jadi ya ini adalah fenomena yang setiap hari telah kita saksikan. Nah, ini ada sebenarnya sebuah film pendek. Ya, cuma ini mungkin menggunakan internet. Jadi saya hendak putar dulu ya Nanda, karena ya tidak ada koneksi internet. Film pendek ini sebenarnya Anda pernah lihat di YouTube. Ya, Anda pernah lihat di YouTube di mana salah seorang siswa yang karena mau ujian pada hari itu terburu-buru sehingga ibunya pada waktu itu yang sementara masih sakit-sakitan memaksakan diri untuk bagaimana memasakkan anaknya supaya dia bisa makan sarapan pagi sebelum berangkat. Ya, tetapi karena itu tadi ya sang anak ini ya terlambat bangun dan terburu-buru mau ke sekolah, akhirnya kemudian makanan tadi yang telah dimasak oleh ibunya disodorkan, itu kemudian dia tidak makan. Ya, dia kemudian mengatakan kepada ibunya, ya dimakan saja ibu, saya terburu-buru, saya takut terlambat untuk ujian. Nah, setelah kemudian sampai di sekolah, dan ketika kemudian dia sudah duduk di tempat duduknya, dan gurunya kemudian telah membagikan soal, ya dengan beberapa pertanyaan, maka ada pertanyaan yang kedua yang menyelutuk hatinya. Ya, pertanyaan kedua lah ini yang kemudian menghentakkan hatinya untuk dia tidak menyelesaikan soal itu dan langsung terburu-buru keluar dari kelas tanpa meminta izin kepada gurunya yang masih ada di dalam kelas. Ya, kemudian terburu-buru kemudian menuju ke rumahnya untuk kemudian melihat ibunya. Tetapi apa ya daya dan upaya, ketika sang anak ini tadi sampai ke rumahnya, ya yang dia lihat, ya kemudian ada bendera putih. Ya, sontak pada waktu dia terhanyut, terdiam, ya sambil kemudian
Dia menyesali sekali. Kenapa? Ya, pemberian terakhir tadi ibunya ini dia tidak laksanakan. Dia tidak makanan yang disodorkan oleh ibunya yang tadi pagi itu dia tidak makan, padahal ternyata itu adalah makanan yang terakhir yang disajikan oleh beliau. Ya, itu sebenarnya film pendeknya. Artinya bahwa kematian itu tidak ada yang bisa menduga kapan datangnya ya kematian itu kepada diri kita masing-masing. Oke, baik anandaku semua, sampai di sini. Ya, ada yang ingin bertanya? Silahkan. Ya, silakan. Ya, Nak Aditya. Pertama-tama terima kasih banyak Pak telah Ya. memberikan saya kesempatan untuk bertanya Pak. Saya mau bertanya Pak, bagaimana konsep kematian itu Pak dalam agama? Itu aja Pak. Oh iya. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Beri aplaus dulu untuk Nak Aditya. Ya. Jadi pada dasarnya ya konsep kematian itu di dalam Islam itu jelas digambarkan dalam surah Al-Jum'ah. Ya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati. Kematian yang kamu lari daripadanya, maka kematian itu senantiasa akan menjumpaimu. Meskipun kamu bersembunyi pada benteng yang kokoh. Ya, itu konsep kematian di dalam Al-Quran ataukah di dalam Islam. Bahwasanya ya Anda tidak perlu ya terlampau memperhatikan kapan saya mati. Tetapi yang perlu Anda khawatirkan, sudah siapkah saya ketika ajal itu tiba-tiba datang menghampiri saya? Apakah cukupkah bekal yang saya akan bawa nanti di hari kemudian? Ya, untuk kemudian mempertanggungjawabkan segala apa yang telah pernah saya lakukan ketika hidup di dunia. Nah, itu filosofinya, itu maknanya yang terkandung di dalam Al-Quran yang Bapak tadi bacakan sebagai sebuah jawaban dari pertanyaan untuk Ananda Aditya terkait dengan konsep ya kematian di dalam Islam. Oke? Ada lagi yang lain yang ingin bertanya terkait dengan mengenai masalah kematian sebelum kita masuk memandikan jenazah? Ya, silakan Ananda Suci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya mau bertanya Pak, apakah takdir kematian seseorang itu dapat dirubah? Terima kasih. Ya. Terkait dengan mati tidak ada yang bisa berubah. La yastaqib. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza jaa ajaluhum", maka apabila seseorang itu sudah datang ajalnya, la yastaqdimuna sa'atan, dia tidak akan memajukan sedikit pun kematian itu daripadanya, dan dia tidak akan bisa memundurkan sedikit pun dari kematian itu. La yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Ya, jadi mati tidak bisa ditolak, tidak bisa dirubah, walaupun setinggi apa ya tanganmu menengadahkan ke langit meminta kepada Allah. Ya, kalau memang sudah telah ditetapkan ajalmu ya di lauh mahfuz, maka pada hari itu ya tidak ada istilah kompromi. Sebentar pi wahai malaikat engkau cabut nyawaku. Tidak ada kompromi seperti itu. Ya. Jadi itu ya anandaku, jadi mati tidak bisa dirubah. Tetapi terhindar dari musibah itu bisa diubah dengan pertama berbuat baik kepada sesama manusia. Yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar kita terhindar dari bala dan musibah. Ya,
Semua doanya sudah lengkap di dalam Al-Quran. Jadi itu ya, Nanda Suci. Jadi takdir kematian tidak bisa dirubah. Ya, itu sudah. Artinya dalam penjelasan hadis yang lain itu, ya walaupun hadis ini adalah hadis Israiliyat, itu setiap nama manusia itu sudah tercatat di daun-daun pohon yang ada di Lauh Mahfuz. Ini silmi namanya. Suatu waktu daun ini akan mengering dan dia akan jatuh. Ketika jatuh maka sudah berakhirlah hidupnya di dunia. Jadi seperti itu ya Nanda, gambaran terkait dengan kematian. Kematian itu tidak bisa dirubah. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan Amra Maulana. Tapi sebelum itu kita beri aplaus dulu untuk Suci. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya Pak, kenapa jenazah tidak boleh ditinggalkan sendiri? Ya, oke. Nah, pertanyaan yang bagus. Ya, saya juga baru mendengar pertanyaan itu. Ya, selama ini jarang ditanyakan. Ya, mengapa kemudian jenazah itu ketika mati tidak boleh kita tinggalkan sendiri? Ada tidak yang bisa menjawab sebelum Bapak jawab? Ya, ada tidak? Siapa tahu ada alasan lain. Oh, mungkin seperti ini Pak. Ya, sehingga kemudian mayat itu jangan sampai dia berdiri sendiri ya, hidup sendiri ya. Nah, begitu. Ada tidak? Oke, kalau tidak ada, ya Bapak akan bantu jawab. Kenapa mayat itu, ya itu tidak boleh kita tinggalkan sendiri. Pertama, karena pada hakikatnya, ya mayat itu, ya selama dia belum dikuburkan, itu senantiasa masih melihat keluarga-keluarganya. Ya, jadi dia merasa bersedih kalau kita tinggalkan sendirian. Ya, makanya tidak boleh ditinggalkan sendiri ya Ananda, selama belum dikubur itu mayat itu. Ya. Makanya kenapa kita juga diwajibkan untuk menyegerakan menguburkan mayit, karena pada hakikatnya ketika ruhnya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat Israel, ya, maka sesungguhnya dia sudah diperlihatkan tempatnya. Kalau orang yang mati itu amal kebaikannya boleh dikatakan ya banyak, ya maka dia tidak mau lagi berlama-lama di dunia, karena dia sudah melihat tempatnya. Allah telah memberikan tempat bagi saya di surga, saya mau cepat ke sana. Nah, itu filosofinya kenapa mayit itu ya tidak harus disegerakan ke pemakaman. Nah, itu yang pertama Nanda. Jadi dia sebenarnya masih ya melihat diri kita semua itu. Makanya kita tidak boleh tinggalkan. Karena nanti dia itu ketika dikubur baru kemudian dia tidak melihat kita lagi. Yang dia lihat itu cuma mendengar kaki langkah kita. Nah, disitulah dia mulai ya menangis, sedih, ya, karena kita sudah meninggalkan. Karena kita meninggalkan mereka, ya si mayit ini. Nah, kemudian yang kedua, mayit itu kenapa kemudian ya tidak boleh ditinggalkan? Karena pada hakikatnya mayit itu ada aroma bau yang dikeluarkan ketika dia mati. Ya, jangan sampai kemudian pertama ada binatang buas atau ada binatang berbahaya yang kemudian ya menyerang si mayit itu. Karena mayit itu harus dijaga kehormatannya, diperlakukan dengan baik. Ya, itu. Jadi, ya jawabannya seperti itu saja Ananda ya. Jadi, walaupun sebenarnya kalau kita mencari dalilnya itu tidak ada dalil yang lain, tetapi pada hakikatnya bahwa memperlakukan mayat itu wajib ya dengan baik. Ya, untuk menjaga kehormatan si mayit. Ya, meluruskan ya ketika dia sudah kaku itu tidak boleh kita paksa, jangan sampai kemudian dipatahkan tulang dari mayit itu, karena pasti dia akan merasakan juga sakit. Cuma dia tidak bisa
berucap. Ya. Oke, Ananda, seperti itu ya jawaban untuk siapa tadi? Amra Maulana. Oke, kita beri aplaus. Ya. Ya, saya juga sampai berpikir keras ya untuk mencari jawaban dari pertanyaan Amran Maulana. Oke. Pertanyaan ada lagi yang mau bertanya Ananda? Ya, silakan Ananda Kesha. Terima kasih atas kesempatan yang telah Bapak berikan. Kami mengajukan pertanyaan kepada Bapak mengenai bagaimana kira-kira persiapan mengurus jenazah sebelum ketika baru meninggal. Ya. Nah, bagaimana ya kita mengurus jenazah ketika jenazah itu baru meninggal? Yang pertama, kalau Anandaku menghadapi orang yang sakaratul maut, yang sudah mau mati, dan ketika dia mati, maka yang pertama jangan lupa katupkan kedua matanya. Karena pada hakikatnya matanya itu terbuka karena dia mengikuti ruhnya ya ketika dicabut oleh malaikat Israel. Itu kewajiban kita. Ya, kemudian yang kedua, sebelum badannya kaku, maka semuanya itu harus kita lemaskan supaya nanti gampang kita sedekapkan, gampang kita mandikan nanti. Ya, itu kewajiban kita ketika kita berhadapan dengan orang yang mau mati. Dan yang ketiga, tuntun dia ke telinganya kalau bisa. Ya, karena itu begini ya, orang yang mau mati itu sedikit demi sedikit pendengarannya itu sudah mulai hilang ketika ruhnya itu sudah sampai di perut, itu sudah sulit untuk mendengar. Makanya tidak apa-apa Anda berteriak, ya tuntunkan, talkinkan dia ke telinganya, la ilaha illallah. Jangan kau bilang la ilaha illallah, tidak ada yang ngerti itu. Ya, keras caramu, la ilaha illallah, sampai Anda melihat sebuah isyarat. Apakah itu dengan matanya dia perlihatkan isyarat mengikuti tuntunan kita, atau dengan lidahnya yang dia goyang-goyang sedikit. Ya, jadi itu. Ya, itu kewajiban kita. Ya. Nah, jadi seperti itu Anandaku terkait dengan kewajiban kita ketika kita baru pertama melihat orang yang kemudian baru mati, yaitu adalah mengusap matanya supaya tertutup. Kemudian ketika mulutnya terbuka kita katupkan ya. Kemudian setelah itu kita lemaskan semua badannya. Nah, supaya nanti mudah ketika dia dimandikan. Ya, seperti itu yang Anda. Oke, kita beri aplaus dulu untuk pertanyaan dari Asia. Oke, ya, tidak terasa ya kita sudah hampir ya selesai waktunya. Ya, insya Allah nanti di pertemuan kita selanjutnya, di pertemuan kedua ya kita akan masuk yang bagaimana kita mengetahui tentang tata cara memandikan mayit ketika mayitnya itu laki-laki, yang kedua ketika mayitnya itu perempuan. Ketika mayitnya itu kena kecelakaan sehingga yang ditemukan cuma tangan jarinya saja, yang lain hilang. Nah, itu juga ada tata caranya semua. Ya, di dalam kita memandikan jenazah. Sepanjang anggota tubuhnya ditemukan, maka wajib untuk dimandikan. Kecuali yang tidak wajib dimandikan adalah orang yang kemudian ada yang tahu yang tidak wajib dimandikan? Ya, mati syahid. Beri aplaus dulu untuk semuanya. Iya. Jadi mati syahid itu tidak perlu kita mandikan karena ya Allah telah dan para malaikatnya telah memandikan dia ya. Dan kemudian orang yang syahid itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Syahid yang dimaksud di sini adalah karena dia berperang ya di jalan Allah Subhanahu wa taala melawan musuhnya. Ya, saya rasa itu ya Ananda. Ya, insyaallah nanti di pertemuan kita selanjutnya akan kita banyak bahas terkait dengan materi tentang memandikan mayit dan kemudian mengkafani mayit. Ya, saya rasa
Untuk tugasnya pada hari ini ya akan saya berikan adalah anandaku ya kemudian menganalisis ya terkait dengan bagaimana jika jenazah yang mati itu ya terkena wabah penyakit seperti COVID-19. Itu ada di bahasa Inggrisnya. COVID-19 ataukah COVID-19. Oke. Nah, jadi sebagai ada yang bisa menyimpulkan tadi ya dari apa yang Bapak jelaskan terkait dengan mengenai masalah kematian. Silakan. Ya. Ayo silakan. Ya, ada yang bisa menjelaskan tidak, Ibni? Ya, menyimpulkan ya, bukan menjelaskan, menyimpulkan dari apa yang tadi Bapak jelaskan terkait dengan kematian. Silmi. Ya, silakan. Yang pertama. Yang pertama, menurut saya Pak, pertama itu nanti saat ada seseorang yang meninggal, maka itu tanggung jawab kita orang-orang di sekitarnya untuk memandikannya atau merawatnya sampai mengantarkannya ke liang lahat. Ya, bagus. Oke, beri aplaus dulu. Ada lagi yang mau tambahkan? Yang kedua. Saya Pak, Ya, silakan Amra Maulana. kita sebagai umat muslim harus bersiap-siap apapun dalam keadaan apapun karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Ya, bagus, beri aplaus dulu. Ya, saya rasa ya cukup ya kesimpulan itu yang tentunya menjadi dasar ya bahwasanya kematian itu senantiasa selalu mengintai setiap manusia. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran kita dan juga Bapak tadi telah berikan tugas tadi untuk menganalisis bagaimana tata cara pelaksanaan jenazah yang ketika dia meninggal karena terkena wabah penyakit khususnya COVID-19. Oke, demikian pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Ya, kita akhiri dengan mengucapkan ya jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing ya kita berdoa dulu. Ya kita siapkan supaya perjalanan kita bisa berjalan dengan lancar dan sampai kepada tujuan. Baik, silahkan ketua kelasnya disiapkan untuk kita berdoa. Musta'id. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Baik, sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Minal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke, terima kasih semua nandaku ya. Semoga kalian selamat dalam perjalanan. Silahkan pulang ya, dan jangan lupa meja kursinya dirapikan kembali.